Update informasi terbaru hari ini terkait detik-detik proses pencairan BPNT alokasi Mei-Juni 2023, di mana pada aplikasi Sixenji sudah ada langkah perubahan terbaru hari ini untuk proses pencairan BPNT tahap ketiga alokasi bulan Mei-Juni 2023. Nah, di beberapa video sebelumnya ada banyak yang bertanya pada kolom komentar terkait kapankah di daerah A, B, dan C tanggal pasti untuk pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Nah, teman-teman, di sini saya akan menginformasikan dan secara lengkap mengenai kapan kira-kira pencairan BPNT Mei-Juni yang ditunggu-tunggu oleh 18,8 juta KPM. Wow, angka fantastis ya teman-teman untuk KPM BPNT seluruh Indonesia. Selanjutnya saya juga akan membahas salah satu pertanyaan yang sangat menarik untuk disimak, yaitu kenapa di Sixenji sudah muncul periode salur BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni, akan tetapi di cek bansos itu masih keterangan periodenya Maret-April. Nah, ini tentunya menarik untuk teman-teman ketahui dan jawabannya akan kita ulas di sini. Namun, pastikan juga teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalfahaman dan gagal persepsi, dan jawabannya setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Amran, kembali lagi di channel Info Bansos. Bersama saya, Amran, kembali lagi di channel Info Bansos. Melalui kesempatan di video kali ini, saya akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Dan pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru, aktual, dan mendidik, pastikan teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, kita kembali ke topik. Di sini kita akan mengupdate untuk informasi terbaru progres pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni, di mana update-nya adalah hari Selasa ini, supaya bisa menjadikan tambahan informasi. Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi terbaru terkait sampai di mana sih proses pencairannya di pusat, dan bagi teman-teman yang dari kemarin-kemarin itu mencari tahu apakah bantuan sudah masuk atau tidak, terlebih banyak info yang berseliweran di media sosial bahwasanya bantuan BPNT Mei-Juni telah dicairkan di daerah. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan patokan ya teman-teman. Itu dikarenakan bukti boleh dikata masih kabur, dikarenakan saat ini masih proses pencairan BPNT untuk tahap kedua alokasi Maret dan April. Jadi, kebenarannya bisa dibilang itu meragukan, karena biasanya Kementerian Sosial menyelesaikan dulu tahap yang berjalan. Paling tidak jika progres pencairan sudah mencapai 95%, barulah ada pencairan untuk di tahap berikutnya. Dan ya, bisa saja beberapa hari ke depan barulah akan tuntas untuk pencairan bansos BPNT alokasi Maret dan April melalui KKS. Dan saya sangat berharap bagi teman-teman agar tidak selalu mengecek KKS-nya sebelum ada informasi yang betul-betul valid, baik itu informasi dari pendamping sosialnya di wilayah teman-teman ataupun informasi dari pemerintah desa setempat. Bukannya kenapa ya teman-teman, untuk mengecek saldo saja jika dilakukan di agen seperti Briling dan sebagainya, itu nantinya akan kena cas. Atau mungkin bila mengeceknya di ATM terlalu sering, malah nanti ATM KKS-nya bisa lecet dan bermasalah nantinya. Jadi teman-teman harap bijak mengolah atau menerima informasi yang berseliweran yang sepertinya mulai rame lagi tapi belum ada bukti. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa hingga saat ini Kementerian Sosial belum menurunkan surat resmi untuk pencairan BPNT untuk tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Jadi, jika ada informasi yang mungkin teman-teman malah menjadi bingung, kok ya kenapa ya ada di daerah ini dan itu sudah cair, tapi di daerah saya belum ada tanda-tanda pencairan. Nah, informasi yang boleh dikata info yang liar seperti ini tentu membuat risau dan bertanya-tanya jangan-jangan bantuan BPNT saya tidak cair. Sehingga mendorong teman-teman untuk selalu mengecek KKS-nya.
Nah, maka dari itu, di sini saya akan meluruskan informasi yang beredar. Karena kami selaku SDM pelaksana di daerah dan salah satu tugasnya adalah juga memberikan sosialisasi dan edukasi dalam penggunaan KKS dan pemanfaatan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, kami akan selalu memberikan informasi yang sumbernya valid. Dan kita akan selalu menunjukkan bukti dan data setiap video-video. Seperti surat-surat resmi dari pihak terkait dalam penyelenggaraan bantuan sosial pemerintah, maupun dengan bukti-bukti melalui aplikasi 6NG. Dan informasi yang ada di DTKS tentunya. Dan penelusuran kami hari ini pada aplikasi 6NG sudah tampil nama calon penerima BPNT alokasi Mei-Juni. Artinya, nama-nama teman-teman yang lolos kelayakan di daerah sudah tertera pada menu monitoring data salur bansos. Namun, ini hanya bisa dicek di akun supervisor kabupaten kota. Dan status sekarang adalah proses verifikasi rekening. Maksudnya, di sini setiap KPM itu memiliki nomor rekening sesuai bank penyalur masing-masing. Nah, ini dicek kembali keaktifannya dan sinkronisasinya antara data di DTKS, Capil, dan tentunya bank. Hasilnya nanti dan akan muncul salah satu dari dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, rekening berhasil, ataukah kemungkinan yang kedua, gagal cek rekening, atau dalam hal ini gagal omspan. Nah, bagi yang rekening berhasil ini, maka dipersiapkan untuk di SK-kan sebagai penerima bansos di mana pencairannya melalui Bank Himbara. Nah, lantas yang gagal rekening bagaimana? Apakah bakalan tidak menerima bansos lagi? Nah, ini harus dipahami ya teman-teman. Jika pada saat cek rekening ternyata yang bermasalah data dukcapilnya, maka akan dikembalikan ke daerah masing-masing untuk diperbaiki dan disinkronkan lagi. Akan tetapi jika hanya ternyata ada perbedaan data di bank namun hanya karena beda tanda baca dan sebagainya, nah ini kemungkinan adalah gagal on spam. Dan sebagaimana pencairan tahap lalu, yang rekening bermasalah seperti ini itu dicairkan melalui PT Pos. Tapi semoga saja ya teman-teman tidak ada yang bermasalah lagi, dikarenakan di PT Pos itu sudah menyalurkan bantuan hingga alokasi Mei dan Juni. Selanjutnya, proses yang berhasil cek rekening akan di SK-kan oleh Kementerian Sosial dan selanjutnya barulah di SP2D-kan. Nah, jika teman-teman masuk dalam SP2D, maka disinilah detik-detik menunggu pencairan. Nah, teman-teman, kenapa harus melalui SK penetapan calon penerima bansos dan setelah itu baru dibuatkan SP2D? Karena hanya KPM yang di SK-kanlah menjadi dasar diterbitkannya SP2D. Dan setelah SP2D ini, maka selanjutnya proses menjadi SPM. Jadi teman-teman mohon dipahami alur dan mekanismenya. Jadi jika status masih proses cek rekening itu masih membutuhkan tahapan-tahapan selanjutnya dan waktu yang tidak sebentar, bisa saja itu memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Karena dalam penerbitan SP2D setidaknya sekitar 50% KPM sudah terverifikasi rekeningnya. Dan biasanya masuk ke termin 1, disusul termin berikutnya bagi yang lolos verifikasi rekening KPM selanjutnya. Begitu seterusnya sehingga seluruh target KPM tersalurkan bantuannya. Selanjutnya teman-teman ada pertanyaan, jika saja nama KPM sudah ada di 6NG sebagai KPM yang diverifikasi rekeningnya, kok ya dicek bansos belum muncul statusnya? Nah, ini harus dipahami juga. Yang muncul di cek bansos itu manakala KPM sudah terverifikasi apakah berhasil cek rekening atau gagal on spam. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat status pada cek bansos ternyata statusnya gagal on spam atau bermasalah dengan data bank. Jadi saat ini belum sampai di situ tahapannya, masih di tahapan-tahapan pemeriksaan rekening. Jadi saya harap teman-teman tetap berpikiran positif dan tetap bersabar saja. Karena proses saat ini memang sudah ada periode berubah Mei-Juni di aplikasi 6NG. Namun untuk kolom detailnya itu masih kosong, belum terisi keterangan. Karena masih proses verifikasi nomor rekening baik KPM BRI, BNI, BSI, juga Bank Mandiri.
Artinya, baru sebatas pengecekan nomor rekening KPM. Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya dari KPM yang di-SK-kan ke SP2D dan setelah itu baru SPM. Nanti setelah SPM, sebagai landasan dasar pihak bank melakukan pemindahan ke rekening para KPM. Jadi, tidak berarti keterangan verifikasi rekening itu adalah proses pemindahan atau pentransferan saldo. Oke teman-teman, demikian update informasi terbaru hari ini terkait detik-detik proses pencairan BPNT alokasi Mei-Juni 2023. Di mana pada aplikasi 6NG sudah ada langkah perubahan terbaru hari ini untuk proses pencairan BPNT tahap ketiga alokasi bulan Mei-Juni. Semoga informasi ini mencerahkan teman-teman. Like dan share ke media sosial teman-teman bila informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya jika belum berlangganan channel Info Bansos. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.